Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau upgrade Realme C2 ini dari ColorOS ke Realme UI. Oh iya, ini sebenarnya original firmware, tapi anehnya di sini mesti unlock loader dulu dan pasang TWRP untuk menginstalnya. Jadi kalau kamu belum menginstal TWRP dan unlock loader, tonton dulu video sebelumnya. Sekarang kita reboot aja. Oh iya, ini datanya saya masukkan ke USB OTG ya, dan saya colok dari awal. Sekarang kita reboot ke recovery dari Magic ya. Sini udah saya load ini semalam ke recovery. Soalnya pakai tombol nggak bisa dia masuk ke recovery. Sudah masuk recovery. Oh ya, jangan lupa backup data dulu ya sebelum melakukan ini karena bakal hilang semua datanya. Sekarang kita ke menu wipe. Di sini kita format data, ketik yes. Oke. Selanjutnya kita back. Kemudian kamu install. Lalu di sini saya masukkan ke OTG ya. Jadi saya arahkan ke USB OTG. Ganti dulu recovery-nya. Saya ganti ke PBR aja. Ini udah saya download PBR yang unofficial. Kita eksekusi. Oke, udah selesai masang PBR-nya atau pitchback recovery ya. Sekarang kita reboot aja ke PBR. Dari sini reboot ke recovery. Kita masuk PBR. Sekarang kita ke menu install. Kita select storage ke USB OTG. Wah, di sini nggak bisa baca USB OTG kayaknya. Oh, nggak bisa juga rupanya. Sekarang kita cari filenya aja. Ini dia, langsung kita eksekusi aja. Kita klik. Ini nama filenya. Sekarang kita eksekusi. Oke, sudah selesai, memakan waktu 3 menit 31 detik untuk installnya. Sekarang kita back. Kemudian di sini kita reboot ke recovery lagi. Oke, kalau recovery-nya nggak ganti, berarti kita mesti install recovery lagi. Oke, ternyata bootloop di sini. Kita paksa saja masuk fastboot dengan menekan volume bawah. Kita tahan sampai dia nge-restart ya. Oke, ini udah masuk fastboot. Sekarang kita hubungkan aja ke HP yang ada boot jaggernya biar bisa nginstall ya. Ini udah terdeteksi. Sekarang kita buka. Oke, di sini kita deteksi dulu device-nya ya. Facebook device udah terdeteksi kayak gini. Sekarang kita install recovery-nya. Jadi perintahnya fastboot flash recovery. Kemudian kita cari file recovery-nya ya. Oke, ini dia recovery. Ini recovery Realme UI. Ini dia, nanti saya taruh aja di deskripsi. Langsung kita eksekusi. Oke, udah selesai. Sekarang kita install PB Meta juga. Jadi di sini perintahnya fastboot flash PB Meta. Kemudian kita cari lagi file PB Metanya. Ini dia ya. Ini PB Meta untuk Realme UI ya. Kita eksekusi juga. Oke, udah selesai. Bisa lihat di sini. Kemudian kita balik. Lalu kita reboot ke recovery yang ini. Lalu tunggu. Ini udah ada bacaan recovery-nya. Kita cabut aja. Oke, sekarang kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita web data ya. Ini web data. Baru tulis kode yang di sini 2.77 2.77277. Oke, sekarang kita format data. Oke, sekarang klik OK, kemudian reboot. Oke, sudah selesai, memakan waktu 2 menit 42 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya.
Inilah tampilan awalnya. Di sini ada widget tanggal, ini bisa dihapus, dan di kanannya ini ada beberapa aplikasi ya. Baru di kirinya ini ada Smart Assistant, dan ini aplikasi yang tersedia, semua lengkap ya. Internal storage-nya terpakai 8,8 GB dan sistemnya makan 7,7 GB dan kosongnya itu 23 GB ya. Di sini bisa dilihat. Untuk RAM-nya sudah terpakai 1,7 GB dan tersedia 179 MB. Lalu untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini bebasnya itu 600 MB dan sistemnya itu makan 700 MB. Dari aplikasi yang berjalan kayak gini, ini cukup banyak aplikasi yang berjalannya. Kameranya bawaan Realme UI, ini versi 3.1. Fitur kameranya ada video, foto, portrait. Baru ini selengkapnya. Di sini ada selang waktu, slow mo, mode pakar, sama panorama. Ini adalah settingan kameranya. Di sini ada watermark ya. Ini adalah hasil fotonya. Hasilnya jauh lebih gelap ya. Tapi kalau kita belum ngambil atau masih di sini, fotonya itu masih terang. Kayak gini, tapi begitu udah dijepret jadi jauh lebih gelap. Dan ini adalah hasil videonya. Di sini saya aktifkan flashnya, bisa 1080. Cukup bagus. Ini adalah 7 yang tersedia. Udah saya cobai semua, gak ada yang bermasalah sih. Dan kita ke pengaturan. Di sini ada fitur penambat WiFi, jadi kita bisa WiFi hotspot secara bersamaan dan berbagi jaringan WiFi-nya. Dan di layar dan kecerahan kita dapat mengganti font, walaupun ini banyak yang berbayar. Juga ada fitur ketuk 2 kali untuk mengunci ya. Lalu ada menu personalisasi nih. Pertama ada tetapkan tema. Nih banyak yang berbayar sih. Kemudian tetapkan wallpaper. Baru atur gaya icon. Ini ikonnya ada yang sudah tersedia. Ini bisa kita buat sendiri sih. Untuk ikonnya, ini konsepnya ya, cuman 4 biji sih. Ini ikonnya bisa dinaikkan, kecilkan. Lalu ada fitur pengganda aplikasi. Untuk AnTuTu-nya tidak bisa kita uji karena ini RAM-nya cuma 2 GB, sementara kalau AnTuTu perlu 3 GB. Itu pun kadang-kadang masih boros kok 3 GB. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit. Suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Naruto PSP selama 10 menit ya. Untuk settingan ini dia full aja, nggak ada yang diubah-ubah. Tapi ini belum ada apa pulkan ya. Di sini biasa kan pulkan ya kan. Lalu yang lain dia full aja. Auto from skip saya matikan. Oh ya, ini game nggak terlalu berat sebenarnya sih. Lancar sih.
Oke. Oke, udah 10 menit. Kita cek sekarang. Kita ini dari 90% ya. Baterainya tinggal 88. Berarti itu habis 2%. Cukup hemat. Ya, fitur perekam layarnya. Sini untuk rekaman suaranya bisa suara sistem, bisa suara mikrofon ya. Bisa dua-dua diaktifkan itu. Untuk resolusi paling tinggi itu 1080 16 MB per second. Oke, yang lainnya kayak gini. Ini ada kamera depannya. Dan tadi saya udah ngambil hasilnya itu, walaupun di sini agak kurang sih saya panggil, karena ini keadaan 720 saya ngambilnya. Ini cukup bagus sih, nggak ada nampak patah-patah atau kayak mana pun. Untuk multitaskingnya nggak terlalu bisa diandalkan karena ini cuma RAM 2. 3 aplikasi gini aja kadang-kadang mau terfokus dia semua kalau kita buka Antutu. Nah gini, yang lain langsung hilang dia kan. Dibikin scrolling juga masih lancar ya, nggak ada permasalah sih. Menu recentnya itu ada kunci, layar belah, kelola, sama tutup semua. Kita coba layar belahnya aja. Kan Antutu bisa nggak di layar belah? Kayaknya nggak kuat. Kita coba mau dia, walaupun agak lambat. Untuk safety netnya CTS-nya gagal. Saya buka Living by Mandiri tidak terdeteksi root. Tapi biasanya kalau CTS-nya gagal itu bakal ada yang error di aplikasinya. Kayak kadang-kadang akunnya foreclose sendiri atau keluar sendiri gitu. Launchernya pakai peluncut sistem versi 7.0. Setting launchernya kayak gini. Keamanannya udah ada face unlock. Untuk fingerprintnya memang nggak ada dari HP ini. Oh iya, di sini ada kunci aplikasi juga. Karena pakai 4.14, ini bawaan pabrik ya, yang dibuat tanggal 31 Mei 2021. Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 4,6 watt, sementara arus yang masuk itu 1100. Oh ya, ini udah 60% ke atas, jadi udah agak turun dia, seharusnya bisa lebih dikit. Oke, jadi itulah tadi ya cara update Realme UI untuk Realme C2. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.